Halo, salam semua. Semoga kalian tetap semangat ya. Pada video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai proyek peluang usaha. Mari disimak. Pertanyaan pertama yaitu satu, ide usaha yang ingin dikembangkan berdasarkan peluang usaha yang ada. Jawabannya adalah hidroponik rumahan. Kenapa disebut hidroponik rumahan? Karena hidroponik ini dapat ditumbuhkan atau dikembangkan di rumah-rumah. Dan pertanyaan yang kedua, bersumber dari manakah peluang usaha tersebut sehingga kalian tercetus ide usaha? Jawabannya adalah dari media sosial dan ide sendiri. Pada pertanyaan ketiga, jelaskan sumber daya apa saja yang diperlukan untuk mewujudkan ide usaha tersebut. Yang pertama ada sumber daya manusia sebagai yang membuat dan merawat sampai akhirnya dapat dipanen. Dan kedua ada tanaman. Tanaman sebagai objek yang diaplikasikan atau yang ditanam. Dan yang ketiga ada air. Air untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Peran air sangatlah penting dalam hidroponik. Dan yang ketiga selanjutnya ada lahan sebagai tempat untuk menempatkan media tanamnya atau meletakkannya. Yang terakhir adalah peralatan tanaman. Di dalam tanaman hidroponik membutuhkan yang pertama adalah netpot atau gelas, yang kedua ada root wall atau media tanam, yang ketiga benih, yang selanjutnya ada bak plastik dan paralon, selanjutnya styrofoam, dan yang terpenting adalah nutrisi. Selanjutnya, pertanyaan keempat, jelaskan produk-produk yang dapat kalian hasilkan dari ide usaha tersebut. Yang pertama adalah sayur mayur, dan yang kedua buah-buahan. Pertanyaan kelima, jelaskan kelebihan, kekurangan, kesempatan, dan ancaman dari usaha tersebut. Yang pertama, kelebihan. Memanfaatkan lahan tidak terpakai, membutuhkan modal tidak terlalu besar, dan dapat memanfaatkan waktu di dalam masa pandemi ini, dan menghasilkan pemasukan ekonomi, dan juga dapat mendaur ulang bahan-bahan yang tidak terpakai untuk digunakan sebagai media tanam. Kekurangannya yaitu adanya risiko gagal panen karena kesalahan penanaman atau perawatan, dan membutuhkan waktu yang tidak cepat, dari mulai per minggu sampai berbulan-bulan. Lalu selanjutnya adalah kesempatan. Tanaman hidroponik ini menjadi kesempatan untuk membuka peluang usaha kerja atau menjadi hobi baru dalam mencari kesibukan di masa pandemi ini. Selanjutnya, membuka wawasan tentang tanaman dan juga bisnis, dan menjadikan penghasilan ekonomi atau kebutuhan. Ancaman, serangan, hama, dan serangga pasti terjadi di dalam membudidayakan tanaman. Selanjutnya, cuaca dan kondisi yang buruk. Saat ini kondisi dan cuaca tidak menentu, maka pertumbuhan dari tanaman harus sangat dijaga. Lalu, kerusakan alat. Pada hidroponik ini menggunakan alat perputaran air. Jika di situ ada kesalahan, maka dapat menyebabkan kematian atau kerusakan pada tanaman. Selanjutnya, gangguan media tanam. Media tanam itu menggunakan root wall. Jika tidak benar menggunakan root wall-nya, maka benih tidak akan tumbuh atau jelek. Pertanyaan terakhir yaitu nomor 6, jelaskan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan ide usaha tersebut. Yang pertama, faktor pendukung. Tidak adanya kesibukan di rumah di masa pandemi ini
menyebabkan kita harus membuat kegiatan yang bermanfaat, yaitu salah satunya menanam hidroponik. Selanjutnya, memiliki lahan yang tidak digunakan. Lahan yang tidak digunakan sangatlah sayang-sayang. Maka dari itu kita dapat membuat tanaman hidroponik ini. Dan juga dapat menghasilkan pemasukan ekonomi dari penjualan hasil panen hidroponik. Dan yang terakhir ada gerakan Go Green. Dengan menanam hidroponik di rumah-rumah, kita secara tidak langsung melakukan gerakan Go Green. Yang kedua, faktor penghambat. Malasnya untuk memulai dan membuat tanaman hidroponik yang menyebabkan beberapa orang tidak ingin melakukannya. Dan selanjutnya, persaingan terhadap sesama produsen. Penjualan pasar sangatlah ditentukan oleh produsen, maka persaingan ini pastilah terjadi. Dan yang terakhir, letak dan kondisi yang tidak mendukung. Letak geografis dan suhu masing-masing rumah pastilah berbeda, maka itu dapat menjadi penyebabnya. Hasil panen hidroponik, yaitu diantaranya ada cabai, tomat, sawi, salada, bawang merah, kangkung, stroberi, anggur, labu, timun, bayam, dan lain-lain.